Selamat datang di podcast Senin Kawaii, menjadikan hari Seninmu lebih berarti. Selamat datang di Senin Kawaii, membuat hari Seninmu lebih berarti. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. BTW di Senin Kawaii ini Indah gak sendirian lagi nih. Indah bakalan ngobrol sama temen yang sekarang udah ada temen nih di studio. Ada Nadira. Halo Nad. Halo. Gimana kabarnya Nad? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah, walaupun Bandung setiap hari hujan ya, tapi alhamdulillah baik-baik aja. Dan seperti biasa Nad, jadi di Senin Kawaii ini kita bakalan ngobrolin tentang suatu hal yang mungkin bahasanya self improvement kali ya. Karena apa? Karena biasanya kalau ketemu sama hari Senin tuh kita merasa males. Karena kan udah liburan tuh, Jumat Sabtu ketemu Senin lagi tuh kayak aduh mager gitu. Nah supaya gak mager kita ngobrol di Senin Kawaii. Nah Senin Kawaii ini kita bakalan ngobrolin nih tentang satu judul ataupun satu topik yang lagi, bukan yang lagi ya, mungkin karena ini momentumnya akhir tahun, kita akan bahas tentang Di Balik Layar 2024, kisah jatuh bangun meraih mimpi. Aduh. Karena kan setiap perjalanan hidup yang kita lalui itu gak akan pernah mulus aja kan. Pasti ada aja lika-likunya, pasti ada aja jatuh bangunnya. Nah kita coba untuk sama-sama ngobrol kali ya. Barangkali dari Nadira tuh ada satu kisah yang bisa jadi inspirasi banyak orang, ataupun jadi inspirasi aku juga, atau bahkan nanti aku juga sharing-sharing. Kalau Nad gimana 2024-nya? Banyak nangisnya atau banyak ketawanya? Selama ini sih gak monoton aja ya. Ada senengnya, ada sedihnya. Menurut aku di tahun 2024 ini titik terberat sih di aku. Kenapa tuh? Kebetulan papa aku baru operasi pasang ring jantung. Jadi kayak dia tuh emang gak pernah sakit. Jadi itu benar-benar menurut aku itu ujian paling berat sih buat aku gitu. Oh jadi sakit. Iya. Tapi sekarang udah mendingan. Alhamdulillah. Oh itu pas di bulan? Kemarin November. Iya. Karena kalau udah ngomongin orang tua tuh jadi suatu hal yang berat sih. Kayaknya Iya. ujian terberat adalah hal yang berkaitan dengan orang tua. Ya sekuat-kuatnya anak menghadapi ujian yang lain gitu ya, putus cinta. Lebih sakit ketika ngelihat orang tua lagi sakit. Selain itu Nad, ada lagi? Yang paling happy sih aku keterima kerja di sini. Iya, Nadira itu jadi salah satu ini ya, karyawan baru juga di X Channel. Jadi bagian administrasi, nanti yang mimin admin itu ada Nadira. Dan alhamdulillah kita bisa berkarya bareng ya di Senin Kawaii. Insya Allah bakalan nemenin kamu semua gitu ya untuk membuat hari Seninnya lebih berarti. Selain itu Nad, kalau di 2024 kan tadi hal yang sedih, kemudian hal yang bahagia. Apa sih yang membuat, atau apa hal yang bisa kamu pelajari di proses perjuangan kamu di 2024, ada gak? Banyak banget sih. Jadi kalau misalnya selama 2024 ini aku tuh pas dari bulan November kemarin, sekarang tuh kayak baru nemuin apa ya, kayak keajaiban bener-bener yang ngebuka pikiran sama hati aku sih. Kayak gimana tuh? Nah jadi aku tuh orangnya tuh ya biasanya kalau misalnya dikasih ujian atau apa-apa pasti ngedumel kan, marah-marah. Nah sekarang tuh aku belajar apa itu yang namanya ikhlas, apa itu yang namanya kayak berserah diri sama Tuhan, tawakal, kita usaha itu kayak Allah tuh pasti ngasih yang terbaik buat kita gitu sih. Contohnya kayak gimana Nan? Nah jadi aku kan sebelumnya kayak fresh graduate, belum kerja nih 2 tahun. Aku tuh selalu kalau misalnya ditolak interview kayak kenapa sih aku ditolak gini, apa sih kurangnya aku gitu. Selalu aja ngedumel, terus kayak kadang marah sama Allah gitu, kenapa sih orang lain kerja aku enggak gitu. Nah titik kemarin itu dimana aku tuh kayak pasrah dan yakin sama Allah bahwa yang terbaik buat aku tuh pasti datang gitu. Nah alhamdulillahnya sekarang doa aku dikabulin gitu sih. Ternyata. Jadi aku tuh ngebaca juga di Al-Quran surat Al-Ankabut terkait cobaan yang dihadapi para Rasul Allah juga. Jadi di situ aku baca sih artinya sih lebih kayak deep aja sih buat aku. Apa gitu. tuh artinya Nan?
Jadi Allah itu ngasih cobaan, gak akan gak akan lebih dari apa yang hambanya, apa sih bahasanya? Ya lebih dari Ya kemampuan lebih dari hambanya. kemampuan yang di ini sama hambanya gitu. Jadi tenang aja, apapun yang kalau misalnya cobaan kamu tuh berat banget, pasti itu tuh di depannya tuh jalan keluar tuh bakal bentar lagi datang gitu sih. Jadi jangan pernah menyerah. Iya, jangan pernah menyerah, jangan pernah kayak ngedumel, marah-marah. Pokoknya kita harus ikhlas, harus sabar, dan yakin kalau jalan keluar tuh bentar lagi bakal datang gitu. Iya. Jadi ketika misalkan kita menghadapi sesuatu hal yang berat banget, kuncinya adalah hadapi aja dulu. Iya. Dan ada, kalau aku prinsipnya semua itu akan berlalu. Semua Iya, pasti bener, akan berlalu. Dan ternyata kalau Nadira belajar tentang makna ikhlas ya. Iya, Makna ikhlas. ikhlas, kemudian makna sabar dari setiap proses perjuangan yang mungkin gak sesuai dengan ekspektasi kita, yang mungkin kita gagal dan lain sebagainya, ya gak apa-apa. Barangkali kita tuh tinggal satu langkah lagi menuju kesuksesan, makanya jangan pernah merasa gagal gitu dan jangan pernah menyerah. Terus aku juga belajar dari Nadira, ternyata ketika kita udah sepenuhnya menyerahkan kepada Allah gitu ya, kepada Tuhan kita, pada akhirnya kok doa-doa kita dikabul ya. Iya, makanya Ya. itu bener-bener kayak jujur ya, waktu sebelum aku dapet cobaan yang berat itu, aku tuh orangnya emang ya, misalnya ini lebih ke orang tua, aku tuh kalau disuruh orang tua tuh suka marah-marah juga. Jadi kayak nyuruh-nyuruh aja gitu kan, kita pasti suka gitu dalam hati. Tapi semenjak peristiwa kemarin, aku kayak jadi anak yang nurut, anak yang baik, ngebahagiain orang tua. Bener-bener sih doa mereka juga yang ngebantu aku. Luar biasa. Oh bener ya, berarti salah satu kunci sukses kita tuh adalah di orang tua kita ya. Iya, betul. Ketika kita udah berbakti kepada mereka, ternyata beneran kebuka gitu loh kunci-kunci kesuksesan kita. Dan aku juga 2024 jadi satu tahun yang roller coaster juga sih. Nangisnya banyak, tapi bener kerasa banget ketika sama Nadira ya. Ketika kita berusaha untuk mengikhlaskan semuanya, belajar untuk ikhlas terhadap apapun yang terjadi pada diri kita, seakan-akan Allah tuh sedang memberikan kejutan yang kita nggak tahu loh. Iya, makanya. Ya, dan ketika kejutan itu datang, aku merasa bahwa ya Allah, ini lebih dari apa yang aku pinta. Ya gak sih, nanti kayak Iya, bener, kayak ya Allah. kayak bersyukurnya tuh kayak lebih banget gitu daripada biasa. Ya kan guys, jadi kalau misalkan kamu sekarang lagi ada di posisi merasa bahwa aku dunianya gak baik-baik aja, merasa gagal, merasa ujiannya kenapa banyak banget, oke, gak apa-apa, itu terima aja. Tapi yang harus kamu lakukan adalah sabar dan syukur. Apalagi kalau misalkan kita seorang muslim ya, bisa baca-baca lagi Al-Quran ya. Tadi kan Nadira dapat satu insight dari surat Al-Ankabut bahwa Allah tuh gak memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuannya gitu. Ada lagi Nada yang kamu pelajari di 2024 ini? Apa ya, lebih yang tadi sih lebih ujian aku yang lebih kerasa di 2024 ini. Sisanya paling kayak aku tuh gak diem aja sih, pasti ada usaha yang harus aku jalanin gitu. Iya, jadi jangan sampai berhenti untuk berusaha. Iya. Karena usaha kecil itulah yang dilakukan secara konsisten yang bisa mengantarkan kita pada posisi yang sukses gitu ya. Iya. Terus tadi kan udah apa yang kamu pelajari, apa yang kamu syukuri Nat di di tahun 2024 selama dari Januari sampai sekarang mau akhir tahun nih? Yang pertama pasti sih kayak yang aku pengenin dari dulu ya dapat kerja ya, pastinya aku bersyukur banget. Terus kayak ujian-ujian kemarin juga kayak emang ada jawabannya ternyata gitu Kak. Apalagi yang penting ngelihat orang tua aku seneng aja sih sebenarnya mah. Gitu. Melihat orang tua bahagia, kita jadi lebih bahagia ya. Makanya.
Apalagi kalau misalkan seorang perempuan yang belum nikah ya kebahagiaannya hanya untuk orang tuanya ya. Kadang Iya. kita kerja juga ya udah buat keluarga juga, buat orang tua juga. Karena kan belum nikah juga kan. Bebas. Dan di 2024 ini pasti kamu juga merasakan hal yang sama ya, roller coasternya dan lain sebagainya. Dan akhir tahun 2024 di bulan Desember ini memang waktu-waktunya untuk refleksi sih sebenarnya. Kayak apa sih yang udah kita dapatkan? Apa aku juga penasaran, ada gak sih kesalahan yang membuat kamu nyesel ngelakuin itu gitu di tahun 2024? Apa ya? Sejauh ini sih kayaknya belum ada kali ya. Jadi menurut aku ya udah sih kayak ngikutin alur ceritanya aja. Iya, let it flow. Ibaratnya kalau aku suka denger mah, kita tuh hanya sebagai seorang aktor Iya. dari setiap skenario yang telah Tuhan titipkan gitu ya, yang telah Tuhan tentukan. Ibaratnya kalau aktor tuh kalau dalam film ya kita mau gak mau harus ikut skripnya kan, Iya, harus ikut betul. skenarionya gitu, gak boleh marah-marah, kan kamu aktor gitu, ibaratnya gitu. Dan kita juga sama di dunia ini hanya sebagai seorang aktor. Ketika misalkan Tuhan udah menitipkan ataupun menentukan kehidupan kamu TA, kehidupan kamu TB, ya kita nggak bisa jadi jet gitu kan. Yang harus kita lakukan adalah Ada jalannya juga. udah ada jalannya, hadapi aja. Nah, nih next di tahun 2025 harapannya ada apa aja Nan? Nikah? Bentar deh. Itu menurut aku masih jauh ya, masih apa ya, beberapa tahun lagi aja deh gitu. Soalnya namanya menikah kan bukan cuma usia aja yang harus matang, tapi kita juga harus punya pemikiran yang lebih dewasa. Soalnya tanggung jawabnya pasti lebih besar juga kan, membangun sebuah rumah tangga itu gitu. Oke, apa tuh targetnya berarti 2025? Ya barangkali nanti kita replay lagi ketika kamu di 2025 gitu. Kalau target menikah sih antara 2027-an kali ya. Masih 2 tahunan lagi. Iya. Target yang lain? Ada gak? Pengen, kalau bisa sih pengen punya rumah. Oke. Di Bandung berarti? Iya, di Bandung. Terus kayak apa ya, karirnya lebih meningkat kali ya. Lebih bagus di dalam karir aja. Soalnya aku gak pengen karir aku bagus ya. Mau tahu kalau karir aku bagus kayak semuanya itu lebih mudah aja. Ya. Ada lagi selain itu? Oh iya, aku pengen kuliah lagi juga, S2, tapi masih cari beasiswa sih sebenarnya. Mau di mana tuh rencananya? Aku pengen di Unpad sih sebenarnya. Terus ngambil magister ilmu ekonomi. Soalnya aku juga ada cita-cita jadi dosen juga gitu. Oke. Seru ya. Kalau misalkan akhir-akhir tahun menuju awal tahun pasti kan ngomongin resolusinya ya. 2025 mau ngapain. Kalau aku sama sih kayaknya ibaratnya semua orang tuh pasti pengen punya rumah. Tapi sekarang rumah mahal banget. Siapa tahu ada door prize gitu ya. Iya, door prize-nya rumah, door prize-nya suami. Ibarat dengan perlengkapannya rumah, mobil, astagfirullahaladzim. Kalau aku sih pengennya di tahun 2025 lebih ya sama juga karir sih. Aku pengen punya bisnis sebenarnya. Pengen punya perusahaan sendiri. Amin. Karena sekarang lagi coba untuk garap bisnis, nggak sih, bukan bisnis ya. Pengen menuju ke sana tentang perusahaan. Planningnya. Aku kan punya community gitu. Cuman nextnya pengen jadiin agensi, pengen jadiin perusahaan ya, supaya legalitasnya juga bagus. Dan pengennya tahun depan nggak rumah dulu sih kalau aku ya. Aku tuh pengen punya kantor di perusahaan itu ya. Jadi perusahaan itu punya kantor tersendiri. Kantor ya di Bandung lah. Karena apa? Karena kan ranahnya memang public speaking, kayak pelatihan public speaking gitu. Jadi aku tuh pengennya ya walaupun ada yang berbayarnya, setiap pekan sekali lah ngadain public speaking gratis untuk orang-orang yang tertarik gitu buat belajar di sana kayak gitu. Short class Jadi setiap pekan, makanya butuh banget kantor kan. Jadi kayak ayo kita belajar gratis gitu kan. Ya di balik ada yang berbayarnya juga gitu. Terus aku juga punya mimpi sih sebenarnya, pengen keliling Indonesia. Sama sih, ibaratnya bukan untuk liburan, enggak. Liburan bonus ya.
aku pengen sama ngasih pelatihan juga ke orang-orang yang ada di seluruh Indonesia, pelatihan gratis public speaking ke anak-anak pelosok yang mereka tuh belum berani untuk bersuara, atau aku tuh pengen banget. Jadi pengen menjelajah lah di tahun 2025 tuh. Sama pengen udah stabil sih finansialnya. Ya itu pasti nomor Pasti satu. banget ya, karena aku mikirnya ketika ketika ngelihat orang tua yang udah makin sepuh, kadang kita tuh sedang berlomba dengan umur orang tua gak sih? Iya bener. Semakin kita sepuh ataupun semakin kita bertambah usia, ya kita juga berlomba dengan umur orang tua. Jadi kayak pengen banget, udahlah kalau udah sepuh tuh orang tua udah jangan kerja lagi, kayak udah Iya sama pengen kita udah aja. kita aja yang ngasih gitu. Kita aja tinggal menikmati hari tuanya. Kadang aku kalau biasanya aku kan pagi-pagi suka jalan-jalan dulu kan sebelum berangkat kerja tuh. Suka ngelihat ada kakek-kakek yang masih jualan, ada nenek-nenek yang jadi pemulung dan lain sebagainya. Aku kayak sedih ya, anak-anaknya pada Iya, pada kemana kayak gitu. Dan aku nggak mau itu terjadi di orang tuaku. Orang tua yang misalkan semakin sepuh, mereka masih memikirkan gimana membiayai anak. Makanya kayak oke, ya udah kita kerja keras aja dulu, mumpung belum nikah juga kan. Terus kita punya adik, aku punya adik 2, jadi kayak aku mikirin, duh gimana ya adik aku juga bisa kuliah gitu kan. Kayak harus kerja keras, lebih keras nih. Jadi pengennya sih semoga aja di tahun 2025 kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Secara pribadi, secara finansial, secara karir, pokoknya dalam segala hal. Pokoknya harus semakin menyala 2025. Ada lagi Nat? Yang penting sih pengen kurus. Aduh, Nat. Iya itu. Apa ya? Kalau misalnya diet olahraga tuh gampang, niatnya cuma konsistennya itu. Tiap hari bisa tuh. Iya. Berkeliling masjid At-Taqwa lumayan. Jalan kaki gitu. Iya. Tapi yang penting sehat sih Nan. Jadi jangan kurus-kurus tapi nggak sehat mah tuh karunya. Yang penting sehat, bahagia. Kan baik kalau misalkan ada orang yang bilang kamu gemukan ya kan baik gitu. Aku mah makmur gitu. Aku mah bahagia itu sih. Kadang kita tuh selalu terfokus ke penilaian orang, ya kamu gemukan ya gak apa-apa gitu kan. Aduh. Kita juga nggak bisa ngatur tubuh kita kan. Iya betul. Dan kita juga gak bisa ngontrol penilaian orang lain. Itu ada lagi Nan? Apa ya? Kalau misalnya 2024 ini mungkin tahun aku juga ketemu sama banyak teman baru, orang baru, karena kemarin tuh pas pemilu pilkada mungkin aku jadi petugas di TPS. KPPS ini abdi negara tuh. Ya aku jadi petugas di TPS, jadi kayak aku ketemu orang baru aja sih, seneng-seneng aja gitu, bisa punya pengalaman baru juga gitu terkait sama pemilu gitu. Oke, jadi kita ketemu banyak orang ya, banyak relasi, banyak cerita. Itu sih yang membuat kita tuh jadi lebih seneng kadang ya. Oke, terakhir dengan closing statement. Apa ya? Udah sih kalau di tahun 2024 udah sih kalau buat aku. Pokoknya kalau aku sih setiap hal yang menimpa hidup kita di tahun 2024, hal-hal yang buruk, hal yang tidak baik, hal-hal yang membuat kita menangis, kita harus berusaha untuk menerima itu. Kita harus berusaha untuk memaafkan itu, atau bahkan kita memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita di tahun 2024. Supaya apa? Supaya masuk ke akhir tahun 2024 kita ibaratnya lagi tutup buku gitu lah. Gak usah mikirin lagi orang yang udah nyakitin kita, orang yang udah misalkan ngebully kita. Ketika buka tahun 2025, kita buka buku baru dengan harapan baru, dengan tujuan baru. Gitu guys. Jadi setiap hal yang kamu rasakan di tahun 2024, jadikan itu pelajaran. Jangan lupa untuk senantiasa ikhlas, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur juga. Alhamdulillah kita bisa sampai di akhir tahun. Ya walaupun sekarang baru tanggal 9 ya, tapi semoga sampai lah ya. Amin. Itu mungkin guys di Senin Kawaii hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, dan kita bakalan ketemu lagi dalam Senin Kawaii pekan depan yang akan membuat hari Seninmu lebih berarti. Dadah.